Para romo, suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita dengan penuh sukacita merayakan Natal, perayaan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan saya, Bapak Ibu saudara-saudari, setiap kali merayakan Natal, apa yang dirasakan? Sukacita. Sukacita. Selain itu, Damai sejahtera. ada yang pusing kan? Ada mau. Berarti tidak ada sukacita. Ada yang pusing. Ada yang mumet enggak? Ada mau. Masih banyak. Berarti sukacitanya kabur. Ada yang flu. Atau ada yang nesu katanya. Ada yang nesu enggak? Marah-marah. Ada. Promo. Kita dalam perayaan Natal selalu yang kita dengar dan yang juga kita sampaikan mungkin dalam pesan atau dalam ucapan-ucapan ialah damai. Semoga sukacita Natal bersama kita. Selalu semuanya ada dua kata yang selalu muncul yang seringkali saya lihat ialah sukacita dan damai. Tapi kalau ada mumet, masih ada nesu, masih ada marah-marah, itu berarti message-nya itu pesannya itu bohong. Pesannya semoga sukacita, tapi dalam hatinya belum sukacita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada tahun ini Konferensi Wali Gereja Indonesia mengajak kita bersama untuk merenungkan tema "Mari kita bersama-sama ke Bethlehem." Itu diambil dari Injil Lukas, bacaan yang kita dengarkan tadi malam. Injil Lukas bab 2 ayat 15. Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau kita mendengar tema ini, itu nuansa yang juga sama, nuansa sukacita. Karena apa? Para pembawa yang mendengar tentang kelahiran Yesus yang disampaikan oleh malaikat, awalnya itu merasa takut. Kenapa mereka takut? Karena belum pernah terjadi yang seperti itu. Tiba-tiba ada malaikat muncul dan mengatakan kepada mereka, "Aku menyampaikan sukacita besar bagimu, telah lahir juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud." Awalnya takut. Kalau tiba-tiba sekarang malaikat muncul di tengah-tengah kalian, takut nggak? Wah, ini malaikat maut sih. Masih takut? Sama halnya para gembala ini. Tetapi ketika para malaikat mengatakan sukacita yang besar seluruh bangsa, maka yang muncul dalam hati mereka ialah rasa penasaran dan juga diiringi dengan sukacita. Kalau gitu, sekarang mari kita ke Bethlehem. Saudara-saudariku terkasih, apa yang mau disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia berkaitan dengan perayaan Natal tahun ini 2024, kita diajak bersama untuk berjalan bersama dalam sukacita. Ajakan mari sekarang kita ke Bethlehem itu adalah ajakan dengan rasa syukur. Saya tidak mengajak mari sekarang kita ke Israel, habis nanti bagi perang sama ajakan. Mari sekarang ke Rusia, pasti banyak yang menghindar perang di sana. Tetapi kalau ke Bethlehem itu adalah suatu tempat di mana kita akan menyaksikan Tuhan yang hadir di dalam Tuhan. Sukacitanya ada di situ, yaitu menyaksikan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita merefleksikan bersama bacaan ini, dalam Injil Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Firman itu selama-lamanya tidak pernah berjalan sendiri. Mengapa para gembala mengajak
untuk bersama-sama, karena sukacita itu tidak boleh dinikmati sendiri. Dan sukacita itu hanya akan bisa dirasakan jika kita ada bersama dengan yang lain. Kalau kita melihat bersama perayaan Natal hari ini, hadir bersama sebagai satu komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong, ada sukacita tidak? Wah, ini masih berpikir nih saya. Datang ke sini tadi tujuannya apa? Mencari sukacita atau hanya absen kalau ngomong saya hadir? Kita datang ke sini dengan tujuan yang satu. Kita bersama-sama bersukacita. Ketika lihat temannya senyum, oh selamat Natal, oh selamat, penuh sukacita. Kalau ada yang mukanya murung, atau kalau dalam bahasa harus muka bengkok itu, bahaya. Meskipun selamat Natal 1000 kali pun tidak akan bisa berdoa sepenuhnya. Jadi kita datang dengan suasana sukacita, dan sukacita itu kita bagikan satu terhadap yang lain. Bukan hanya kita pendam sendiri. Coba bayangkan kalau seandainya datang misa hanya satu orang, mau bilang tolak boleh sama Natal ke siapa? Hanya ke diri sendiri. Tapi kalau banyak seperti ini, ada sukacita yang kita mau bagikan. Oleh ke kiri ada sahabat, oleh ke kanan ada teman, ada kerabat yang kita kenal, ada keluarga. Selamat Natal, selamat Natal. Jadi sukacita yang kita berikan, yang kita bawa, hanya akan bernilai jika itu bersama dengan yang lain. Itulah mengapa para gembala mengatakan, mari sekarang kita pergi. Dia tidak pergi sendiri, tapi pergi bersama-sama, karena dia mau membagikan sukacita itu dengan yang lain. Saudara-saudariku terkasih, inilah sebenarnya inti dari perayaan Natal. Bukan karena baju saya ini branded Natal ini, buku saya ini seperti apa namanya, mungkin lampu di pinggir jalan kurang-kurang. Semuanya sudah dipersiapkan dengan mantap. Kita juga mempersiapkan selama 4 minggu selama masa Advent. Lagi saya bertanya, apakah ada sukacita hari ini? Yakin? Belum yakin saya. Yakin? Apakah ada sukacita hari ini? Ada sukacita, bagikan itu. Jangan yakin dalam diri sendiri, untuk dipendam sendiri. Itu namanya egois. Yakin. Ada sukacita, bagikan itu. Sharingkan dalam keluarga, dalam komunitas, dalam lingkungan di sekitar. Karena itulah yang kita butuhkan dalam hidup kita. Meskipun kita punya harta yang berlimpah, rumah yang besar, tapi tanpa sukacita, itu tidak berarti. Lihatlah Yesus yang lahir hanya di kandang, tetapi sukacitanya itu dirasakan sampai ke pelosok-pelosok, bahkan para gembala yang tidur di padang merasakan sukacita itu. Itulah tugas kita bersama sebagai orang Katolik. Kita diminta untuk membagikan sukacita, kegembiraan dimanapun kita berada. Kalau kita datang, yang lain sudah mulai, wah ini lagi, itu berarti ada problem. Tapi kalau datang, wah welcome, penuh keceriaan, itu berarti memang membawa sukacita. Saudara-saudari terkasih, kita diajak bersama Konferensi Holy Gereja Indonesia dan seluruh umat Katolik Indonesia bersama-sama berbeda, bersama-sama menuju kepada sukacita yang diberikan oleh Allah. Karena dengan sukacita itu kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Oleh karena itu, mari kita bersama berikan
berikanlah tempat di hatimu untuk Tuhan. Dari malam saya mengatakan dalam diri saya, Tuhan itu pertama kali lahir itu tempatnya di mana? Di kandang. Kasihan guys, Tuhan kalau kita lahir di mana? Di rumah sakit atau mungkin di tempat yang mewah. Bahkan ada yang lahir malah 3 bulan sebelumnya mungkin ke luar negeri. Saya mau lahir di luar negeri, dipersiapkan luar biasa. Tapi Tuhan lahirnya di kandang. Maka kalau Tuhan datang untuk kedua kalinya di dalam hati, berikanlah tempat yang layak. Jangan berikan tempat seperti kandang lagi. Itu pasti Yesus mau beri. Saya sudah lahir di kandang, sekarang saya mau lahir. Ini tempatnya lebih parah daripada kandang. Tempat yang dituju oleh Tuhan dalam hati kita masing-masing. Maka bersihkanlah, sucikanlah, rapikan itu, jadikanlah tempat yang istimewa, yang layak untuk kehadiran Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam hati kita, yang mendapat tempat yang indah, yang membuat Tuhan merasa nyaman dan tetap. Dan dengan kehadiran Tuhan dalam hati kita, dalam keluarga kita, kita akan memperoleh sukacita. Semoga sukacita ini memberkati kita semua dan keluarga kita sekarang.